Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan membahas suatu artikel dengan judul Perubahan Restrukturisasi Ketenagakerjaan di Masa Pandemi COVID-19 pada Gudang Maestro Tobacco. Nah, dari kelompok kami ada Muhammad Mahrus Rahmatullah, Muhammad Fadli Bahayil, dan Nur Cahyo Ramadan Pratama. Pertama, kami akan membahas pendahuluan. Dalam pendahuluan ini yang pertama ada menurut Wihyono tahun 2019, dalam situasi pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang terdesak untuk melakukan restrukturisasi tenaga kerja demi mempertahankan kelangsungan usaha. Menurut Herlina tahun 2016, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada perubahan atau penggabungan ketenagakerjaan akan memudahkan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaan yang disampaikan oleh Yanti 2018. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga membuat kebijakan tentang pembatasan tenaga kerja, di mana hal tersebut akan berdampak pada produktivitas yang ada di Gudang Maestro Tobacco. Di sini ada tinjauan pustaka, di mana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah tembakau. Nah, tembakau di sini menurut Susilowati tahun 2006, tembakau adalah tanaman musiman yang tergolong dalam tanaman perkebunan. Pemanfaatan tanaman tembakau terutama pada daunnya yaitu untuk pembuatan rokok. Yang kedua ada ketenagakerjaan. Menurut Syarial tahun 2020, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa lainnya. Yang ketiga ada pandemi COVID-19, yaitu coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dan dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Dan itu semua menurut Yunus dan Reski tahun 2020. Nah, yang keempat ada restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan induk dari berbagai upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Restrukturisasi korporat pada prinsipnya merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun ulang komponen-komponen perusahaan supaya masa depan korporat memiliki kinerja yang lebih baik. Untuk dapat menyelesaikan diri kondisi pasar yang berubah-ubah, perusahaan perlu melakukan restrukturisasi. Di mana menurut Bramantio Dejon Putro tahun 2004, restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, di mana yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif, yaitu dengan menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa penelitian dalam membuat suatu kesimpulan. Yang kedua ada subjek penelitian, yaitu subjek penelitian adalah pemilik gudang tembakau dan para pekerja tembakau di Gudang Maestro Tobacco ini yang ada di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisar, Kabupaten Jember. Teknik penentuan informan yang kami gunakan adalah purposive sampling, di mana purposive sampling adalah subjek penelitian yang dapat menunjang tercapainya tujuan penelitian dan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengamatan atau observasi, wawancara, serta dokumentasi. Yang keempat ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian yang dilakukan oleh kami mulai dari studi kasus, mulai dari studi pendahuluan hingga pralapangan. Tahapan studi pendahuluan meliputi melakukan perencanaan serta penyusunan instrumen penelitian.
Kemudian peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk melaksanakan wawancara dengan narasumber. Selanjutnya pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Miles and Haberman. Miles and Haberman merupakan suatu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga mendapat data terkait dampak COVID-19 dan restrukturisasi ketenagakerjaan terhadap gudang Maestro Tobacco di Desa Ajung ini. Teknis analisis data yang menggunakan Miles and Haberman ini antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya kami akan masuk pada hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja pada gudang Maestro Tobacco di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisar, Kabupaten Jember. Nah, pada gudang Maestro Tobacco ini harus melakukan pengurangan tenaga kerja yang dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemerintah yang harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada di beberapa perusahaan atau usaha yang ada di Kabupaten Jember. Sekitar 100 jumlah tenaga kerja yang harus di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya PHK tersebut, maka pemilik gudang harus melakukan restrukturisasi dengan menata ulang struktural di gudang Maestro Tobacco untuk dapat melanjutkan produksi dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit. Nah, dalam dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja pada gudang Maestro Tobacco ini, tentu produksi tidak sebanyak sebelum pandemi. Maka dari itu perlu diadakannya restrukturisasi ketenaga kerjaan. Dengan adanya restrukturisasi ketenaga kerjaan ini, diharapkan dapat mengefisiensikan produksi dengan keterbatasan tenaga kerja, namun dengan produksi sebanyak sebelum adanya pandemi. Kedua, yaitu dampak restrukturisasi tenaga kerja terhadap keberlanjutan usaha pada gudang Maestro Tobacco di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisar, Kabupaten Jember. Tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas tembakau, di mana kondisi yang masih produktif pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19 ini dan pada saat adanya pandemi COVID-19, Maestro Tobacco mengalami pengurangan dalam produksinya. Maka dari itu, dengan adanya restrukturisasi ketenaga kerjaan ini juga mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan adanya restrukturisasi tenaga kerja di masa pandemi ini, gudang Maestro Tobacco dapat memproduksi tembakau sebanyak sebelum terjadi pandemi. Dengan adanya restrukturisasi yang terjadi di gudang Maestro Tobacco ini menimbulkan banyak dampak yang dirasakan oleh pemilik gudang, dikarenakan dengan adanya restrukturisasi tersebut yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang sudah berlangsung cukup lama. Jika dalam jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit dari masa sebelum COVID-19, maka diperkirakan gudang Maestro Tobacco dapat mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, pemilik gudang masih tetap mengejar target dengan memberi waktu lembur kepada karyawan untuk tetap mengejar target penjualan meski jumlah pengeluaran harus bertambah juga. Nah, yang terakhir adalah penutup. Yang pertama yaitu dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di gudang Maestro Tobacco ini berdampak pada produksi tembakau, yaitu dilakukannya restrukturisasi ketenaga kerjaan. Saat ini tenaga kerja dibatasi hanya 50 orang pekerja dari yang sebelumnya 150 pekerja. Maka gudang Maestro Tobacco membuat suatu kebijakan dengan tujuan pada 50 orang tenaga kerja ini tetap mampu mempertahankan produktivitas seperti produktivitas ketika sebelum pandemi. Maka dari itu solusinya adalah tenaga kerja diberi pekerjaan tambahan atau lembur dan diberi bonus untuk uang pesangon serta uang makan. Yang kedua adalah tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, di mana kondisi yang masih produktif pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19 dan pada saat adanya pandemi COVID-19 pada gudang Maestro Tobacco ini mengalami pengurangan dalam produksinya. Meskipun sebelum dan sesudah pandemi tidak ada pergantian atau perubahan jadwal di gudang Maestro Tobacco, maka dari itu dampak restrukturisasi ini juga mampu menjadi efisiensi penggunaan tenaga kerja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.